ingatkan sekali ini, minta kepada pemerintah Kota Serang dan wahai pada saudara kami, mohon maaf, saya ingin tegas. Di sini ada banyak media kan? Ada dari Kompas? Kamu tanya dari Kompas ada nggak? Nggak ada. Kalau ada dari Kompas, kalau tidak ingin terjadi apa-apa keluar dari Kompas. Kenapa? Kami bukan tidak berarti menghormati media, tidak. Tapi Anda ini telah menghina, telah menistakan pemerintah Kota Serang yang sesuai dengan rel syariat Allah dan perda yang dilakukan. Coba siapa saja yang akan mengganggu pemerintahan di Banten ini, dari mulai tingkat bawah sampai tingkat provinsi, mengganggu ke pemerintahan yang sesuai dengan ajaran agama, sesuai dengan peraturan daerahnya, demi Allah kami FPI siap untuk bertarung dengan pemerintah. Kami akan dukung pemerintah. Kenapa? Karena bagi kami adalah pemerintah satu keniscayaan yang harus ada di kalangan umat Islam itu sendiri. Jadi saya minta supaya tidak terjadi apa-apa. Untuk Kompas keluar, selain dari Kompas silakan. Saya bicara tegas, semuanya paham bagaimana itu FPI. Kau kasih tempe, kami akan jadi tahu. Kau kasih besi, kami akan keluar. Kompas keluar. Gitu. Insya Allah di sini Kompas tidak ada ya? Ya, alhamdulillah, terima kasih. Ya. Itu yang ingin saya sampaikan. Kami ikut bela sungkawa, ikut mengucapkan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tujuan yang ketiga, datangnya kami daripada Front Pembela Islam kemari ke kantor kebanggaan Kota Serang dan bertemu dengan nomor 1 di Serang ini, baik dari eksekutif dan legislatifnya. Kami Ormas Islam Front Pembela Islam beserta para ulama, para kiai, para jawara dari PTKDH, dari BPPKB, dari Satgas, dari tokoh ulama-ulama yang ada di Kota Serang. Bahkan ini saya nyatakan se-Provinsi Banten perwakilan dari Lebak Selatan, ujung kulon sampai Ciputat, Pondok Cabe, sampai Cilegon ada di mari untuk memberikan dukungan kepada Pak Wali Kota dan Pak Dewan. Jangan takut dan gentar untuk mempertahankan Perda nomor 2 tahun 2009. Apapun yang diperlukan, apapun yang dibutuhkan, kami siap pala jadi kaki jadi pala untuk membantu Pak Wali dan Pak Dewan untuk mempertahankan Perda tersebut. Bahkan kami meminta tingkatkan itu peraturan daerah, karena moto Kota Serang adalah moto Kota Wali. Kota Serang adalah profilnya adalah Menara Banten, bukan Gebang Tol Serang Timur. Betul? Profilnya Menara Banten. Ibu kotanya, kalau Kota Serang saja sudah bisa diobok-obok, apalagi kabupaten dan kota yang lain. Maka daripada itu, walaupun ini tingkatnya tingkat kota, kami sebagai FPI dari mulai tingkat provinsi, karena kami anggap simbol ini Kota Serang, jangan sampai kalah dengan tangkurak oknum-oknum liberal yang ingin menghancurkan tatanan akhlak masyarakat yang ada di Provinsi Banten. Dan andaikan terpaksa Bapak Wali, Bapak Dewan, itu Perda harus dicabut. Andaikan masuk daripada 3.000 Perda ataupun 2.174 Perda masuk, itu Perda nomor 2 tahun 2010, kami minta tolong sampaikan kepada atasan Bapak Gubernur, bahkan sampai Presiden, kalau memang itu harus dicabut, tolong supaya tidak terjadi huru-hara di Banten, supaya tidak terjadi ada anggapan anak tiri di negara kesatuan Republik Indonesia. Cabut juga Perda yang ada di Bali di saat hari Nyepi. Di saat umat Islam memperjuangkan perda nuansa syariah ataupun perda nuansa Islami, kita dibully. Ini bukan negara Islam, ini negara Pancasila. Di daerah manapun umat Islam kalau memperjuangkan haknya yang mayoritas, pasti dibully, pasti dicaci dimaki. Ini negara Bhinneka Tunggal Ika, ini negara Indonesia, bukan ini negara Pancasila, bukan negara Islam. Betul kan? Pasti ada cacian seperti itu. Tapi kenapa di saat di Bali, pelaturan hari tepi, umat Islam bahkan sampai kapal disuruh ikut tepi, tidak ada bahasa ini
Pancasila bukan negara Hindu, ada nggak? Tidak ada. Tidak ada. Juga di Papua, di hari Minggu ada perda umat Islam tidak boleh jualan di hari Minggu demi menghormati orang Kristen masuk gereja, betul nggak Pak? Tidak ada, di sana ada kata-kata ini negara Indonesia, negara Pancasila, bukan negara Kristen. Tapi kenapa Banten, kota Serang yang baru saja hanya sekelumit daripada menertibkan jualan baru saja sudah dibully di mana-mana, bahkan sampai tingkat RI 1, Presiden Republik Indonesia ingin sekali secepatnya dicabut itu perda nomor 2 tahun 2010. Maka andaikan itu terjadi Pak, kalau hanya perda Serang saja nomor 2 yang dicabut tapi Papua tidak, Bali tidak, berarti menurut kami itu presiden diskriminasi. Menurut kami presiden itu bahkan menciptakan diskondusivitas. Berarti kalau presiden sudah menciptakan diskondusivitas, berarti sudah keluar daripada tugas sebagai pimpinan negara untuk menjaga ketentraman dan kenyamanan ini. Kalau sudah seperti itu, berarti seorang presiden yang semacam itu tidak pantas lagi untuk memimpin negara kesatuan. Hanya itu yang saya sampaikan daripada pernyataan ini, dan saya minta kepada Pak Wali, kepada Pak Dewan, karena saudara kami, yaitu tangan kanan Bapak Satpol PP saat ini sedang panas dingin, mereka ketakutan dan khawatir, tolong sampaikan kepada mereka oleh kebijakan Pak Wali, jangan takut dan gentar, demi Allah kami yang siap membackup lahir dan batin. Namun mohon maaf, andaikan memang kesatuan polisi dan Pemkot tidak berani melangkah karena takut dibully, takut dihitam putihkan nanti seperti semalam, berarti kami sifat di FPI mulai masuk ke tahap 2. Kami mendorong pihak berwajib supaya bergerak. Kalau tidak berwajib, itulah kebiasaan FPI, dia akan nyalip ke depan pihak berwajib. Tapi dia, kalau aparatnya berdoa, kami akan bekerja. Kalau pemerintahnya yang bekerja, insya Allah kami mendukung dan berdoa untuk semuanya. Cukup dari saya. Mohon maaf atas kurang dan lebihnya. Barangkali daripada keseruan yang lain ingin ada masukan yang ingin disampaikan, silakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin selanjutnya kesimpulannya.